Kamera, rolling, and action. Kak Bunga, Kak Gilang. Ini Kak Bunga sebagai Ketua Dewan Racana Putri Pramuka Universitas Jember. Kak Gilang juga selaku siapa Kak? Itu perwakilan tim PHP 2D. Perwakilan tim PHP 2D Pramuka Universitas Jember. Nah di sini kakak berada di channelnya CW Channel. Yang mana kali ini saya mau bertanya-tanya perihal programnya Pramuka Universitas Jember Kak. Jadi di tahun 2021 ini kan kakak juga lagi bingung ya gara-gara pandemi. Ini apa yang kakak rasakan melaksanakan kegiatan di kala pandemi? Kalau Kak Gilang kan sudah pernah merasakan offline. Kalau Kak Bunga ini hampir semua kegiatannya terasa online. Nah ini gimana rasanya Kak? Siapa dulu nih? Boleh lah, boleh. Siapa dulu? Mau Kak Gilang dulu atau Kak Bunga dulu juga boleh. Yang kecil, lebih kecil dulu. Iya udah, Kak Bunga dulu. Ya, rasanya gimana ya? Jenuh pasti ada ya Kak? Iya, jenuh. Jenuh ada, terus ya jenuh, bosen, terus ngerasa pengen ngelakuin hal-hal yang di luar itu loh, di luar rumah gitu. Oh, iya. Kita kegiatan lapangan gitu. Tapi kan ya kita juga tahu keadaannya pandemi, gak boleh rame-rame. Terus gimana ya rasanya pengen kegiatan di luar tapi terhalang beberapa hal. Itu rasanya mikir-mikir sih kalau kayak gitu. Apalagi sekarang itu ada PPKM lah segala, kemarin apa PSBB, apa sih macam-macam gitu kan. Jadi buat ngajak teman itu nggak boleh. Takutnya nggak boleh sama orang tua atau siapa gitu berarti. Masih PPKM segala macam. Sebenarnya kalau misalkan kita tetap menerapkan prokes ketat itu it's okay sebenarnya. Ya tinggal diatur aja sih. Kalau memanajemennya aja berarti. Di lapangannya itu. Oh gitu. Dari Kak Bunga itu selaku ini yang selalu online ya kegiatannya. Kalau dari Kak Gilang gimana Kak? Dari pribadi ya. Sebenarnya lebih ke bosen sih kalau kegiatan kita online, apalagi kena pandemi ini ya. Tapi kan main game oke Mas ya? Iya, online kan gamenya. Game Nah itu. Jadi yang sering masalah kalau kita buat agenda-agenda kita yang offline itu selalu kebentur sama birokrasi-birokrasi yang ada di kampus lah, entah itu karena kebijakan kampus melarang kegiatan luring dan ada juga tim task force yang membatasi kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Jadi, tim apa tadi? Task force. Oh maaf, itu tim Satgas Covid. Oh Satgas Covid. Ada. Jadi ya apa ya, lebih ke arah bosen, jenuh. Bosen. Lah untuk mengakali, tadi kan sama-sama bosennya ya. Untuk mengakali kegiatan dari kalian itu tadi, yang bosen online terus, itu yang dilakukan teman-teman apa sih? Iya sih. Atau mungkin dari teman-teman ada project yang khusus di tahun ini untuk mengurangi kebosanan dari teman-teman Pramuka UNED itu tadi. Kira-kira ada apa di Pramuka UNED? Ada apa nih? Ayo. Skip. Yang pasti kita tuh terus ini ya Kak, terus mengupayakan segala kegiatan yang walaupun keadaan pandemi gitu. Ya kita tetap ikut berkegiatan gitu. Ya mau itu hybrid learning ya maupun jadi campuran online dan offline, itu nggak masalah juga gitu. Yang penting kita juga ada ikut di lapangannya juga gitu. Nah apalagi sekarang ayo apa? Sekarang ayo ada apa? Ada apa di Pramuka UNED sekarang? Nah sekarang Pramuka UNED itu kan kemarin kan kita ngusulin proposal ya. Proposal? Itu proposal PHP 2D. Itu dulu. Apa? Latar belakangnya dulu nih. Apa kita mau ngajukan skripsi nih? Latar belakang. Adanya kegiatan itu tuh kasih tahu dulu. Apa? Itu Ya suami istri memang harus koordinasi dulu sih. Itu Kak, maksudnya gini loh. Iya kan? Ini klarifikasi. Oh iya, boleh. Gini, dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud Ristek Dikti. Kemendikbud Ristek. Iya. Itu mereka membuat program namanya PHP 2D. Apa itu PHP 2D?
coba apa? Oke, Ayo, top coba itu apa? PHP 2D itu kepanjangannya program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Cakep. Program holistik Pembinaan, pembinaan dan pemberdayaan desa. desa. Ah. Nah, di situ kita suatu kegiatan ya cenderung ke kayak bina desa ya. Iya. Tapi sifatnya ini akan bertahap berkelanjutan. Nah, nanti setelah PHP 2D ini ya selesai dan ada laporan yang memungkinkan untuk dibawa keberlanjutannya ya. Itu bisa diajukan lagi dengan program-program Ristek Dikti yang kedepannya gitu Iya. Kak. Oh gitu, berarti program itu bukan hanya untuk sekali program, tapi bisa berlanjut di tahun-tahun selanjutnya juga. Iya. Benar-benar. Oh gitu. Jadi PHP 2D ini tuh emang dikenal orangnya tuh bina desa, Kak. Mungkin orang-orang bingung, apa sih PHP 2D? Apa sih PHP 2D? Pizza kali PHD. Iya, iya. Kalau di kita kan di Pramuka itu ada bina masyarakat, mulai dari Iya. bina satuan, Bina bina diri, bina diri. satuan, bina masyarakat. Iya. Berarti masuk golongan ke bina masyarakatnya. masyarakat, iya. Masyarakatnya. Ada lagi penjelasan terkait PHP 2D-nya. Iya, itu kita melalui itu, Kak. Jadi PHP 2D ini lebih ke sekumpulan mahasiswa ya, sekumpulan Iya. mahasiswa yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, dan bisa himpunan juga. Ormawa berarti. Iya, Ormawa dan organisasi kemahasiswaan. Jadi itu tergabung dalam situ, terus mengajukan proposal ya, mereka membuat segala macam ya konsep, Nah, terus terjun di lapangan, ngelihat segala macam medan dan mikir-mikir segala macam, itu diajukan ke Kemendikbud itu, proposalnya itu. Dan alhamdulillahnya dari kita UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember lolos dan didanai. nah, oke. Berarti sekarang kan statusnya ini UKM Pramuka Universitas Jember sudah lolos dan sudah didanai. Iya. Kemudian juga berarti sudah menyelenggarakan program-program ya, menyusun program juga. Nah, sebelum ke itu aku mau tanya ini dulu. Siapa aja, berapa orang sih dan siapa aja tim yang tergabung dalam tim PHP 2D Pramuka UNED? Personalianya ya. Boleh langsung dia anggota pengurus atau siapa atau apa gitu aja. Kalau dihitung ke total itu 15 15 orang. 15 yang tergabung. Yang tergabung, dan pengurus kita ada yang gabung sekitar 8 kalau tidak salah. Oh Oke. ya, maaf 8. 8. 8 10 ya, Ya, sekitar itu. Sekitar 8. Berarti sisanya dari 15, 7-nya itu anggota. Iya, anggota. Mudah ya pengurangannya ya. Iya, benar sekali. Kan cuma 15. Iya. Lah terus gimana ini pembagiannya di dalam tim itu nanti gimana? Apakah nanti di sana juga ada yang namanya ketua, terus bendahara, sekretaris atau gimananya itu gimana kalau di teman-teman Pramuka UNED? Iya Kak. Yang pasti kita pembagian tim dalam itu. Jadi ada ketua PHP 2D, terus ada sekretaris, ada bendahara, terus ada Tim acara, tim perlengkapan, tim dan humas, tim dokumentasinya. perlengkapan gitu. Oh gitu. Ada pembagiannya. Lah ini kemarin kan saya sempat lihat tuh di YouTube-nya Pramuka UNED yang perihal lomba video podcast di Wardah. Oh Nah iya. kemarin itu kan sempat nyinggung tuh Kak Renanta sama Kak Imron tentang PHP 2D-nya Pramuka UNED itu membahas tentang mina padi dan agrowisata. Iya. Lah, dari situ aku mau tanyanya gini dulu, kenapa sih kok teman-teman itu memilih temanya ya? Programnya tentang mina padi, agrowisata, Desa Pramuka. Ya, ada 3 kan berarti di Iya. dalamnya itu. Kenapa teman-teman ini memilih untuk mina padi, agrowisata Desa Pramuka? Pertama itu kalau kita buat luas ya, Indonesia ini kan agriculture ya. Oke. Terlebih juga di UNED ini juga sekarang lagi ngembangin tentang pertaniannya kan. Oke. Nah, ya. kita ambil tema itu yang kita serana sama universitas dulu. Nah, kemudian kenapa mina padi? Di Gumuk Mas itu terkenal. Itu lumbung padi di Jawa Timur. Oh iya. Di Jember khususnya dia nomor 1, peringkat 1. Nah, karena potensi padi di situ tinggi, kita coba inovasi lah buat mina padi yuk. Nah gitu, kita ambil di situ. Terlebih di situ juga ada potensi rawa. Nah, rawa kan lahan marginal, jarang dikelola sama masyarakat, bahkan juga nggak tahu sih manfaatnya lebih apa gitu. Jadi kita ambil ke situ. Itu untuk yang mina padinya. Oke, mina padinya. Terus yang agrowisatanya? Akhir-akhir ini kan pemerintah juga lagi menggalakkan ya Kak, menggalakkan konsep agrowisata ke pelosok-pelosok wilayah di Indonesia. Oke. Agrowisata itu. Agrowisata atau wisatanya?
agrowisata. Agrowisatanya. Iya, jadi agrowisata ini kan kita tahu ya, agrowisata. Agro ini kan pertanian. Jadi Oke. dia itu merupakan rangkaian kegiatan yang memanfaatkan potensi pertanian dan itu menggabungkan Pariwisata. sektor lain juga, pariwisata tentunya. Jadi kita itu mengambil apa ya, mengambil potensi agrowisata dari Desa Gumukmas ya, karena dari konsep besarnya itu kita ngambil pertanian itu Iya. ya untuk dijadikan wisatanya juga. Jadi memanfaatkan pertaniannya untuk dijadikan wisata. Kalau yang itu, jadi kan kalau digabungkan berarti Minapadi Agrowisata ini sudah, berarti teman-teman Pramuka UNED itu menginginkan di sana membangun desa Minapadi yang dijadikan tempat wisata. Kan seperti itu ya berarti konsepnya. Kurang lebih seperti itu ya. Gini, kan agrowisata itu bonus dari Minapadinya. Iya. Atau Oh, enggak gitu. seperti ini. Seperti apa? Mereka serangkaian. Jadi Minapadi itu nanti di sekitar situ ada tempat wisatanya. Jadi kalau kita hasilnya ada 3 nanti, ya Kak. Ada tentang pertaniannya tadi, perikanan tadi, dan juga pariwisatanya Oke. tadi. Jadi itu saling terhubung terus berkelanjutan gitu. Iya. Oh gitu. Mm-mm. Lah di anunya, yang desa Pramukanya di ending kan itu di Iya, judulnya ada. ada desa Pramukanya. Itu gimana konsepnya nanti? Oke. Kalau bisa. digabungkan dijadikan satu itu nanti bakalan seperti apa konsepnya? Mm-mm. Gimana? Bunga atau? Kak Gilang. Oke, gini. Itu kenapa kita ambil kata desa pramuka ya? Ada kalimat desa Ya. pramuka. Pramuka. Itu karena pertama kita dari UKM Gerakan Pramuka. Oke. Kita coba naikin eksistensi tentang pramuka. Maksudnya di perguruan tinggi khususnya. Kan bukan apa ya? Biar masyarakat orang-orang tahu kalau di perguruan tinggi juga ada gerakan pramuka seperti Oke. itu. Nah, kenapa juga di situ dijadikan desa pramuka? Nanti supaya masyarakat sekitar mengerti bahwa penting sih juga pramuka di sini, dan nantinya desa ini juga bisa disorot sama pemerintah Masyarakat. sekitar. Berarti itu nanti di sana metode-metode yang digunakan dalam kita bersosialisasi atau kita berkomunikasi menggunakan metode kepramukaan. Maksudnya seperti itu atau Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau kan maaf ya, kita ambil referensi dari Lebak Harjo atau mana? Lebak Harjo Malang. Nah, itu Oke. memang Oh iya, desa. mereka kan desa pramuka. Nah, itu atas dasarnya apa? Pernah dijadikan suatu perkumpulan ya internasional. Nah, tetapi kan di sini desa pramuka masih belum terekspos seperti apa sih yang bisa seperti itu, seperti apa ya? Maksudnya masyarakatnya di sekitar itu seperti apa nantinya. Nah, makanya kita ambil desa pramuka tadi supaya masyarakat itu bisa kayak mengerti tentang Pramuka kepramukaan. itu sebenarnya seperti apa? Bisa seperti Iya. itu. Oke. Udah, berarti itu tadi ya perihal Minapadi Agrowisata Desa Desa Pramuka. Pramuka. Yang Ada mana 3 di ya. situ nanti berarti aku bisa mengatakan seperti ini ndak? Teman-teman Pramuka ini sudah mulai mengarah ke arah ini. Kita kan biasanya kalau di Pramuka itu hanya sekedar belajar, terus praktek di lapangan, kemah dan lain sebagainya. Hanya seperti itu saja. Iya. Tapi di sini ternyata aku bisa mengatakan kalau teman-teman Pramuka Universitas Jember itu sudah mulai naik ke ranah yang namanya ranah bisnis, atau kita cari cuan. Cuan. Betul. Nah, di situ apa sih penyebabnya kok teman-teman gini? Kalau pramuka itu kan kita dimintai untuk yang namanya sukarela. Iya. Lah, sukarela untuk berbakti. Kebetulan tema dari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-60 kan berbakti tanpa henti. Lah, ini teman-teman sudah mulai merana ke cari cuan. Atau apa karena kehidupan mahasiswa ini kita kan agak sulit ya. Iya, sulit. Makan kurang-kurang. Iya. Sehari bisa sekali, besok puasa. Lah itu gimana? Kenapa kok teman-teman lari ke arah di tingkatan yang lebih atasnya lagi? Sok. Gimana aku? Ya. Abdi. Jadi gini Kak, kalau misalkan menuju ke arah percuanan ya, Iya, percuanan duniawi ya. Iya, percuanan duniawi. Iya, itu sebenarnya kalau dalam konteks PHP 2D atau ya inilah, itu sebenarnya bonus ya Kak. Kalau Oke. kalau itu Oke. dariku sendiri, kita tuh lebih ke ini, ya kita menjunjung tinggi berbaktinya itu. Oke. Ya, karena di dalam kegiatan ini itu kan kita benar-benar
benar-benar apa ya? Ya ibaratnya KKN nggak sih? Ya kayak Iya, pengabdian desa, lebih pengabdian banget desa. untuk pemberdayaan masyarakatnya itu. Jadi lebih diutamakan itu, Kak. Nah, untuk beberapa manfaat-manfaat setelahnya itu bonus banget sih menurutku sendiri. Apalagi nantinya itu jangka menengah dan jangka panjangnya dari Minapadi ini sendiri itu pasti menjunjung tinggi banget sektor perekonomian. Dan Pasti itu nanti. berguna banget buat masyarakat sekitar. Nah, itu bentuk baktinya kita gitu. Ya seenggaknya menolong. Meskipun perekonomian tidak masuk di kita, Iya. tapi masuk di lingkungan sana. Iya, kan jadi bermanfaat banget gitu. Jadi amal jariah. Iya. Boleh lah, boleh. Karena ini aku teringat dulu itu ya di Pramuka Universitas Jember itu dulu sempet kita mempunyai ini wirausaha juga. Di tahun-tahun awal kita berdiri itu kita punya wirausaha fotokopian Oh iya, fotokopian. sama apa ya yang kayak ini ya wirausahanya di kampus di teman-teman pramuka zaman kala itu, yang mana di situ dulu itu juga ada yang namanya Kak Marga Mandala. Ya. Dan kebetulan sekarang jadi pembinanya teman-teman, ketua gugus depannya teman-teman yang juga mendampingi berjalannya PHP 2D. Atau mungkin Kak Marga sempat menyinggung untuk mengembalikan lagi gimana Pramuka UNED yang dulu punya usaha sekarang juga punya usaha tapi yang skalanya lebih besar, atau gimana? Atau sempat menyinggung hal itu kira-kira? Kalau dari Kak Marga pribadi masih belum sampai situ. Oh, masih belum sampai situ. sampai situ. Kita pembahasannya masih sebatas ke tingkat pengabdiannya, Kak. Oh gitu. Oke. Berarti ini sambil berjalannya waktu ya berarti untuk yang itu tadi. Lah ini saya juga dengar juga perihal ini kan jarak antara lokasi di Gumuk Mas, lokasi Gumuk Mas itu di mana tuh? Kalau di Jember? Kalau di Jember termasuk Jember Selatan ya. Jember Selatan ke arah pantai ya berarti. Iya, ke arah pantai, ke arah pantai itu. Lah, dari ke arah pantai itu sampai ke dari jarak ke Sanggar ya, Sanggar Pramuka UNED di kampus ke arah lokasi kalian PHP 2D itu kan memakan banyak waktu. Lah itu kira-kira gimana teman-teman mengakali perjalanan ini supaya kegiatan yang dilaksanakan di sana lebih efisien? Karena kan ya kita ada kegiatan di kampus, kegiatan wajibnya Pramuka, terus di sana juga ada kegiatan. Itu gimana teman-teman mengakali hal tersebut? Dari Kak Bunga selaku Ketua Dewan Racana ini gimana? Gini Kak, kan ya itu perjalanan dari Jember Kota ke Gumuk Mas ya sejam kan? Sejam. Ya sejam lebih dikit lah. Oke, sejam lebih dikit lah. Jam 15 lah ya? Iya, Iya deh. Kalau enggak boleh jam 13 lah. Ya nanti korting ya. Iya, boleh lah, teman sendiri boleh lah. Iya. Tadi gimana? Bukan apa? Gimana mengakali atau Memanage. antara jarak ini kan, jaraknya kan terlalu jauh. Gimana mengakali supaya lebih efisien kegiatan yang ada di Sanggar juga berjalan, kegiatan di sana juga berjalan. Iya, itu ya Kak. Manage orangnya ya kayak. Boleh manage orang. Ya itu tadi kan di awal kita ada pembagian tim itu ya Kak. Pembagian tim itu secara kalau udah dibagi tim itu kan udah ada jelas tuh job desk-nya masing-masing. Jadi beberapa kegiatan, beberapa acara di sana dalam waktu-waktu tertentu itu udah bisa di-handle sama yang tim itunya. Tim tim khususnya gitu, tim khusus gitu. Ya, boleh lah, boleh. tim khusus gitu. Ya maksudnya kalau misalkan kita mau ngadain penyuluhan misal misal di tanggal X itu mau ada penyuluhan, yang pasti kan ya misal dari tim acara dulu nih, mereka diskusi segala macam ini baru setelah itu diflorkan. Jadi kita tahu kita itu kudu harus kesana kapan, ngapain iya, gitu kita, acara jadi kita paham gitu Kak. Jelas juga kan arah geraknya itu. Sama timeline itu. Timeline kegiatan PHP 2D yang menyesuaikan timeline dari dewan juga, dari program kerja dewan Pengurus ya. Jadi saling ini bukan kalau bisa, emang harus bisa nggak nabrak gitu. Jadi kita emang harus sebisa mungkin berkorban banget gitu Kak. Berkorban banget gitu.
Mulai waktu, tenaga, Iya. uang, Pikiran juga. pikiran, Pikiran, iya. pacar ya biasanya kan jarang sih. ketemu. Oh, Iya. enggak punya Enggak pacar ya? Kamu belum? Belum ada yang Aku kan punya jadi pacar. kemana-mana kan. Oh iya. Ya gitu kan. Jadi kan nggak harus itu juga kan, di sana juga nggak harus lama-lama juga Oh gitu. ya. Bener, Jadi bener, bener. bisa sejauh ini sih Masih paling aman ya? Jangan gitu dong, Kak. Iya. Jangan ngomong masih aman. Oh ya. Harus aman. Oh gitu. Sejauh ini harus Terbilang terkontrol gitu. Oke, ya, Enak. boleh, boleh. Paling lama juga kita kemarin tuh 3 hari. Iya, 3, Itu 4. juga 3 Hmm. buat teman-teman di sana itu 3 hari. Buat apa? Persiapan atau prepare di sana. Iya, prepare di sana. Kalau kemarin teman-teman sudah sempat ke sana, berarti kan teman-teman ini sudah mulai ini ya menjalankan program-program. Mm-mm. Lah, itu kapan teman-teman ini sudah jalan berapa minggu atau bulan penjalanan programnya? Kita tuh dari Kita udah akhir Juli ya. akhir Juli, Juli. Akhir Juli ya? Akhir Juli itu nungguin ya, Kak? Iya, nungguin aku. Nungguin ya, Kak? Di Juli itu kita lakukan sosialisasi. Oh, yang pertama. Sosialisasi ke Iya, masyarakat pertama eh, sosialisasi. terkait kegiatan PHP 2D ini kita Ha? mau bawa arah kemana ke masyarakat, ini sasarannya siapa gitu. Ya ibaratnya perkenalan lah kita ini siapa gitu. Hmm. Sama hantunya-hantunya sana. Iya, Oh, boleh. iya. Sama masyarakat juga. Oh ya. Yang hadir tuh banyak tuh. Iya. Dari yang nggak kasat mata kayaknya. Oh. Berarti yang kasat mata dikit maksudnya. Terbilang iya. Terbilang ya. Ya Ini emang sih itu kendalanya emang kayak gitu ya. Apa salah satu kendala ya itu ya. salah satu kendala. Jadi masyarakat yang kurang apa ya? Kurang berminat mungkin dengan adanya program-program seperti itu yang sifatnya nanti memasukkan teknologi baru ke wilayah mereka, itu masih ada penolakan dari Iya. masyarakat. Ya karena memang ini ya, itu kan sosialisasi pertamanya teman-teman kan. Iya. Masih sosialisasi pertama juga. Kayak masih inilah kita ibaratnya perkenalan dulu ya, Kak. Iya. Mungkin mereka masih masih kayak Nah, ini siapa nih? siapa Ini nih? siapa bocil-bocil datang nih? sampai nih gitu kan. Mau ngapain? Jamet-jamet kok kesini? Lah, enggak dong. Itu ada. Sana mengira kita jamet ke sana. Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak dong. Ini kan samet. Oh Apa tuh? samet. Sumet sih. Apa Sunda. Apa sumet? Sunda metal. Oh Sunda metal. Enggak dong. Kamu mana? Bekasi. Bekasi Sunda. Kan Sunda Bemet kamu. dong. Betawi dong, Betawi metal dong. Kamu Sunda apa Sunda, Betawi? Bekasi. Sunda Betawi. Yang mana? Satu Dua-duanya. aja. Oh ya Bekasi udah. itu Iya dah. dua-duanya. Eh, Tuh kan jadi ngalor gitu iya. kan. Kok bisa ngalor ngidul? Jawa apa mana? Aku tuh campur. Des. Sampai mana ini? Ini kendala tadi Kendala. perihal apa? Masih ada Masyarakatnya penolakan kurang melek teknologi. teknologi itu, Kak. Masyarakatnya kurang melek teknologi atau kita yang belum tahu kulturnya sana? Dua kemungkinan ya. Ada dua Iya, kemungkinan berarti ya. dua itu. Kalau kita belum membaur dengan masyarakat sekitar, Mm. itu pengaruh banget. Tapi beberapa waktu lalu kita ke sana, kita sudah mulai mengakrabi masyarakat, khususnya tokoh-tokoh yang berpengaruh di situ. Ada tokoh kelompok tani yang berpengaruh, yang juga cukup dikenal oleh dinas-dinas pertanian gitu. Terus kita sudah koordinasi juga dengan PLT yang ada di sana. Kemudian kita juga kemarin sudah mulai sosialisasi ke masyarakat sekitar, ke pihak kantor desa. bukan pos Bukan. kampling, ke pos kampling. Oh, iya. Kita juga sowan ke sana, ngobrol-ngobrol biar kita akrab dengan masyarakat sekitar, itu utamanya. Tuh. Ini aku tadi kepikirannya ini apa? Siapa sih yang pertama membawa kalian itu? Kenapa kok mengarah ke yang namanya Gumuk Mas? Padahal itu kan berarti kalau selatan pantai itu kan jauh banget dari mata kita. Kenapa kok kita mengarah ke sana? Apa ada jembatan yang menjembatani pramuka UNED itu bisa datang ke sana atau gimana? Bisa dibilang ada menjembatani nggak sih? Apa enggak? Karena ini sebelumnya kita ada relasi ya. Bisa Terbilang dibilang gitu nggak? sih. Heeh. Bukan relasi gede sih. Maksudnya gini, Iya. dari ketua UKM itu kan Heeh. punya entah dibilang mentor atau apa ya yang ada di situ, dan lokasi di situ juga sangat strategis potensinya untuk kita kembangkan, Iya. entah itu di Minapadinya maupun di agrowisatanya seperti itu. Oh gitu, berarti lah itu siapa tuh orang yang itu yang jadi jembatan yang mentor tadi? Dia di sana di tim ini nanti juga berlaku sebagai yang bantu teman-teman atau yang menasihati teman-teman atau gimana? Atau yang membantu teman-teman ini berkomunikasi ke masyarakat? Lebih ke arah membantu secara tenaga sih ya, Kak. Kalau ke masyarakat beliau masih kurang. Oh masih belum berarti ya? Masih belum. Belum. Masih bisa teman-teman jangkau sendiri kalau ke masyarakat. Ke masyarakat seperti itu. Oke,
Nah ini dari kendala tadi apa teman-teman mengatakan masyarakatnya juga sulit untuk masih sulit diajak berkomunikasi. Lah untuk ke depan ini apa nih program yang bakalan teman-teman gencarkan supaya minapadinya teman-teman ini bisa berjalan? Oke. Kan kita kan udah nemu kelompok masyarakat sasaran kemarin ya. Tapi aku sama Imron, ketua PHP 2D. Oh iya, yang kemarin podcast itu ya. Yang kemarin podcast sama Kak Renanta. Iya. Itu kita sudah menemukan kayak tokoh masyarakat yang berpengaruh tadi yang saya bilang tadi. Yang dari kelompok tani berarti. Yang dari kelompok tani. Nah, itu beliau terbuka dengan dan kita inovasi-inovasi baru seperti itu, Kak. Jadi ya untunglah kemungkinan masih ada harapan dalam artian masyarakat sekitar bisa menerima keberadaan kita seperti itu. Oh gitu. Dari Kak Bunga mungkin ada yang masalah ini ke depannya selaku Ketua Dewan Racana Putri ya, mewakili Ketua Dewan Racana Putra juga ke depan ini program yang mau digencarkan atau mungkin ada saran ke teman-teman tim PHP 2D ini kira-kira apa Kak? Dari Kak Bunga. Ini kan juga tim juga ya Kak Bunga ya? Betul. Oh iya. Kak Gilang tim juga. Tim juga. Iya. Tim ses ini. Tim ses saya jadi wali kota. Iya. Amin. Gubernur saya. Oh iya Kak. Oke, makasih. Saya sudah presiden. Ini gimana sih? Apa? Mau ngomong gak? Kampanye. Boleh kampanye. Ngomong maksudnya. Itu Kak. Apa ya? Ini kan program sampai bulan apa Kak? Desember. Sampai Desember. Sampai Desember. Panjang ya? Panjang program banget. panjang. Sampai kalau Desember kita kan ada itu. RAT Mustika. Iya. Itu kalau ini itu kan yang timeline yang jangka pendeknya ya dari Kemendikbud itu sampai Desember. Tapi kan aslinya kan pasti itu program kita yang Minapadi itu pasti berkelanjutan sampai 2022, kita kan 23, 24. Kita kan ada ya roadmap jangka pendek sama jangka menengah. Jangka pendek dan sampai jangka tahun menengah 2024 nantinya. Oh gitu. Itu sekalian pemilihan presiden. Wah, iya boleh tuh. Ajang untuk kampanye. Iya bisa Boleh. lah. Pramuka untuk kampanye. Deng. Astagfirullah, siapa itu yang ngajarin? Ini siapa yang ngajari? Ya, siapa yang ngomong wali kota? Ini nanti di-cut gak? Enggak usah. Ngapain dikat? Iya. Ya ampun. Iya, jadi kalau buat yang jangka pendeknya itu ya sampai Desember 2021 ya kita itu merencanakan ya penyuluhan itu Kak. Kan pasti sosialisasi nggak cuma sekali kan Kak. Sosialisasi nggak cuma sekali dan pasti dia ya ada tahap-tahapannya. Terus setelah penyuluhan biasanya ada workshop juga ya Kak ya? Iya, ada workshop. Ada workshop pengerjaan lahan. Terkait itu pelatihan tentang ini kan membuatnya minapadinya. Minapadinya juga pembuatan saprodinya. Nanti kita kan ada juga dari tim-tim. Ini loh, minapadi itu apa sih? Kan? Minapadi itu apa? Minapadi itu adalah sistem bercocok tanam yang melibatkan bercocok tanam. Yang itu melibatkan tentang dalam satu wadah itu ada tentang pertaniannya, maksudnya apa? Padi dan juga ada perikanan, itu ikannya di bawahnya. Jadi di atas tanaman padi, di bawah itu ikan. Gitu. Berarti udah ikannya berada di ini antara padi. Kita ngeliat Google aja Pak. Enggak, kan kalau di kalau ini padi ya di atas, ikan di bawah. Berarti ikannya enggak di air ini. Ikannya di air. Ikan itu Kak. Jadi padinya itu tuh di itu. Gimana? Kan emang kan padi kan umumnya direndam kan ya? Iya, direndam. Iya, kan berarti di bawah tanah tuh ikannya. Di atas tanah, Bambang. Oh, di atas. Astagfirullah. Itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas. Takutnya ini ada teman-teman yang enggak paham kok ikan ada di bawah tanah. Gitu di bawah padi. Ya di tanah. Itu padinya kan nanti kan airnya menggenang ya. Airnya menggenang dan mengalir. Nah, oh iya, air menggenang mengalir. Iya kan? Iya. Di situ ada ikannya. Nah, itu ikannya ngelawan arus. Enggak. Oh enggak. Ikannya main diam aja ya. Ya jalan bergerak. lah. Oh jalan bergerak. Mati kaki dia. Kalau diem doang mati dong dia. Ikannya itu berarti si padi ini teko apa? Basa Jawa niku teko ditandur nek lemah, bare nek kono direndam karo banyu. Dikom banyu padi. Ini aku yang menjelaskan. Iya, kamu yang menjelaskan. Minapadi itu ya Kak, suatu bentuk usaha tani
Nah, nih, Usaha pelan-pelan. tani. Suatu bentuk usaha tani gabungan. Iya. Gabungan yang memanfaatkan genangan air sawah yang ditanami. Heeh. Ini aku ngeliat Google BTW. Oh ya. Nah, Oh, iya. ditanami Ada ya di padi. Google ya? Ada dong. Kenapa Google tadi? Tuh kan. Sorry, Dari ulang apa ini? Diulang dah, diulang. Jadi Minapadi itu suatu bentuk usaha tani gabungan yang memanfaatkan genangan air sawah. Genangan air sawah yang tengah ditanami padi sebagai kolam untuk budidaya yang memaksimalkan hasil tanah sawah. Jadi nanti di tayangan munculin gambar aja, Kak. Oh, munculin gambar. Gambar itu Ini, apa ini. Iya dah. Minapadinya nih. Ya. Di mana? Di sini aja. Ya di sini ya. Iya. Ini bagian editor nanti naruh gambar di situ. Siapa tuh? Enggak tahu aku. Iya, pokoknya Cewek gitu. gue. Jadi dia itu jadi Minapadi itu udah memanfaatkan itu juga, Kak, perikanan. Jadi nggak cuma padi aja gitu. Soalnya kan kalau di desa-desa itu udah Iya. lumayan banyak sebenarnya. Mungkin enggak Apanya? tahu penyebutannya kalau itu Minapadi. Oh, emang kalau Kakak nyebutnya apa? Ya pokok iku apa Apa jenenge ya? ngopeni iwak neng pari. Oh. Ngono tok wae guran. Oke, oke. Pari ini sudah ngopeni iwak. Pari. Pari itu padi. Oh iya, Padi. Kalau Sunda apa pari? padi. Ya iya, oh, tak kira pari pisan. Ikan itu kayaknya. Enggak. Oh enggak, ikan Enggak. pari kan ada. Enggak ada ikan pari. Dari Berarti mana? kalau Minapadi kasihkan pari gitu ya. Bisa. Kan gabung tuh. P-nya 2. Apaan sih? Enggak ada. Ini acara apa? Enggak ada. Yes. Ini aku boleh ngerokok gak sih? Iya dah. Kalian kalau mau ngobrol dulu gak apa-apa, yang membahas biar enggak selalu bertengkar. Enggak, emang kita bertengkar ya? Enggak. Enggak ya. Enggak. Ini kan Kak Gilang katanya juga mau apa tadi ngobrol ke saya. Hmm. Nomornya Bunga, Mas. Kirim ke aku Oh. gitu. Wah, ini kena ini aku. Viewer soalnya. Iya. Iya kan gitu. Aku Oh, udah punya. Oh, kamu udah punya ini. Udah punya Nomor. nomornya. Oh, udah punya Kan nomornya. kita udah tuker-tukeran ya? Iya, udah tuker. Kita udah Sejak tuker-tukeran kapan ya? nggak? Udah lama sih kayaknya. Ini apa? Tadi aku tuh juga ini kan lumayan panjang ya sebenarnya. Apa yang perlu kebahas. Dari tadi aku juga mendengar dari teman-teman itu memaparkan perihal ke dinas-dinas. Lah itu maksudnya gimana? Teman-teman bekerja sama dengan beberapa dinas atau itu memang program dari Kemendikbud yang memberikan wadah ke kalian untuk berkomunikasi ke dinas-dinas? Kalau dibilang kalau dibilang dari Kemendikbud memberikan wadah untuk kita kerjasama dengan dinas-dinas itu bukan sepenuhnya iya sih. Itu dari pribadi kita. Heeh. Jadi Iya. seberapa banyak mitra yang bisa kita dapat nantinya untuk Collaboration-nya itu. kegiatan kita bisa berkelanjutan tadi gitu. Jadi sementara ini kita udah dapat dari dinas pertanian, dinas perikanan. dinas ya baru 2 itu. Baru 2. Kalau lihat dari itu berarti dari dinas pertanian dapat bibit padinya. Bibit, Bibit bibit padi. Dinas perikanan dapat ikan dan mentah. vitamin. Ikan Iya. hidup Oh, hidup. Iya mentah, bener. Mentah kan ya? Nah, Bener mentah. ya? Ikan hidup mentah. juga tapi. Oh, hidup juga. Iya. Iya. Nah, untuk kedepannya berarti kira-kira udah cukup dari sosialisasi itu tadi berarti ya. Sampai di September hanya sosialisasi atau pengerjaan lahan juga mulai kalian menanam itu kapan? Kita udah membuat uritan kemarin ya. Apa itu? Uritan itu Uritan. penyemayan. Oh, penyemayan. Kita udah Emang uritan bahasa apa? Jawa. Oh, nggak tahu, kan? nggak tahu juga aku. Nah, Bukan Jawa. Jawa, aku Sunda. Oh, gitu ya. Itu kita udah lakuin penyemaian. Sebenarnya ini udah mulai masuk ke penanaman gitu, waktu tandurnya. Di minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini itu udah tandur. Tandur, nanem. Iya, Nanem. Oke, udah mulai nanem. Berarti sekarang ada yang berada di sana ya? Bentuk piket atau apa? Kita buat piket sih harus. Iya, emang kita buat piket. Buat piket. Karena ada timeline sendiri dari teman-teman. Terdekat kita pembuatan itu pupuk untuk saat ini. Iya, pupuk Tapi dari itu pestisida dibarengin berarti ya, Kak? organik. Tapi dibarengin sama workshop. Jadi untuk sementara ini kita kumpulin bahan-bahannya dulu. Nah, untuk bahan percontohannya nanti ketika workshop juga ngelakuin kegiatan itu. Ini terakhir, aku yang mau tanya terakhir banget. Wih. Apa ini? Penutupan biasanya. PHP 2D ini itu kan kalau di kita itu ada banyak program di Pramuka UNED. Mulai dari program wajib, terus insidental, terus program ke luar atau apalah banyak lah ya program-program. Di PHP 2D ini termasuk program apa di teman-teman ini? Program apa dari pengurus memang diprogramkan atau bagaimana karena ada program dari Kemendikbud tadi akhirnya teman-teman
menggalakkan ini atau bagaimana? Terus Ya, monggo, Oke. Kak Bunga boleh, Kak Gilang juga boleh. Iya Kak, jadi karena di awal itu kita emang pengen ini ya Kak, pengen memberdayakan, pengen kebina masyarakat. Iya. Nah, kita mencari-cari tahu. Sesuai dengan arah kebijakan ya. Betul, Dan- arah kebijakan kita. Bina masyarakat ini kita nyari-nyari tahu nih, kira-kira kegiatan apa nih yang bisa kita buat, Mm-mm. yang bisa kita kerjakan, yang apa? Kan gue ngomong susah banget. Yang sekiranya bisa masuk untuk dilakukan pramuka Iya, UNED. Dan kebetulan ada program Jadi, dari Kemenristek. Hmm. Gitu. jadi emang Mas ini Ariel sebenarnya kan program ini kan tiap tahun ya Kak. Oh ya. Tiap tahun yang diselenggarakan sama Kemendikbud. Nah, makanya kita itu sebelumnya tuh belum tahu. Kita awalnya belum Berarti tahu ini tuh. tahun pertama program PHP 2D. Di itu kita yang mengikuti Oh, pertama gitu. kali. Kita mengikuti pertama kali PHP 2D. Aslinya mah itu Udah program lama. udah lama dibuat sama Kemendikbud itu. Nah, kita akhirnya ketemu nih sama program dari Kemendikbud. Cocok kan Kak? Cocok banget sama yang mau kita tuju, bina masyarakat. Ya udah, yorek kita apa namanya? Kita coba ya sekaligus apa? Buat apa sih? Apa? Ngomong susah banget. gini loh. Gimana? Tambahin dong. Jadi gini, Gimana? karena aku tak minum ada- dulu, ada- takut aku. ada ketambahan apa? Aji mumpung. Aji mumpung. Nah kan ya, Aji mumpung. Ajian Aji mumpung. mumpung Nah, ya. Mumpung. Aji mumpung, Dimana betul. kita juga ketemu sama PHP 2D, ada selebaran itu ya dari rektorat. Ya kita join di situ, kita ngirimin proposal. Nah, tahu-tahu ya. Judi ya termasuk. Ya enggak sih. Oh, enggak. Iya, Apa? enggak Ya, ada. apa Gimana ya? Gambling. Kayak gambling. Iya, Gambling, kayaknya. gambling. Gambling ya, bahasa Gambling. Inggrisnya Sama aja aja. ya. Bahasa kerennya sih Cuman gitu. lebih keren gitu ya. Nah, Oke. Nggak dosa kalau bilang gambling emang. Gambling nggak sih? Bilang judi dosa. Iya, judinya kan yang dosa ya. Iya. Kalau gambling nggak dosa Enggak, memang. enggak. Gurunya ngajarnya kan judinya dosa. Mm. Jul. Lupa nih sampai mana nih? Apa? Ya, Rektorat. karena Aji mumpung tadi ya. Apa sih korektorat? Kita lolos administrasi tahap Tahap 1. satu. Tahap 1 aman, wawancara juga aman. Nah, Hmm. sampai sekarang udah sampai tahap pendanaan Hmm. gitu. Ya sekarang ya karena itu juga emang seranah ya. Dengan kita ambil aja gitu kesempatan. Berarti masuk insidental ya berarti. Bisa Kalau- dikatakan gitu enggak? Iya. Kalau isi dental kan iya emang bener karena dari kementerian ya, bukan Oh, dari iya. pribadi kita gitu. Hmm. Oke. Ini sudah pertanyaan terakhir dan yang terakhir. Wah, terakhir berarti- lagi. Dari ini terakhir tadi ya terakhir gitu ya. aku kan mau nyambungkan ini. Katanya si PHP 2D ini program sampai 2024 jangka panjangnya. Jangka panjang. Dan kebetulan arah kebijakan Pramuka Universitas Jember itu tahun ini adalah tahun terakhir. Tahun akhir. Sekarang 2021 kalau kita arah kebijakan itu tiap 3 tahun 3 sekali. tahun. 3 tahun sekali perubahan. Berarti untuk kedepannya perihal arah kebijakan itu nanti bahas tentang atau isinya tentang bina desa atau bagaimana? Gimana ini?